Oke, dua kabar yang cukup hardang. Nah, kini yang pertama datang dari Indonesia, negara kita yang dikabarkan bakal jadi negara Asia kelima yang memiliki kapal induk, bos. Tapi jangan salah, ternyata ada juga dilema di baliknya, di mana katanya kapal ini mau diganti mesinnya dan itu berpotensi jadi masalah baru. Nah, masalah bagaimanakah itu? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua cukup mengejutkan, kini datang dari Iran yang kini dikabarkan telah menawarkan ladang minyak, tambang sampai pembelian pesawat ke Amerika. Nah, bagaimanakah itu? Apakah kini Iran mulai melempem? Penasaran beritanya? Cus, mari gas, mari kita gaskan berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, yang pertama, jadi bayangkan tanggal 5 Oktober 2026 nanti, peringatan HUT TNI di tengah parade militer, sebuah nama besar resmi masuk sejarah pertahanan maritim Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi, KRI Gajah Mada, bos. Nah, jadi seperti video admin kemarin, kapal induk ringan ini resmi ditawarkan sebagai hibah ke Indonesia. Proses negosiasi masih berjalan, tapi sinyalnya sudah jelas. Indonesia berpotensi jadi negara Asia kelima yang memiliki armada kapal induk. Pernyataan resmi pun datang dari Brigadir Jenderal Riko Ricardo Sirait, bos, Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Pertahanan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Garibaldi adalah hibah dari pemerintah Italia. Namun, Indonesia tetap harus menyiapkan anggaran untuk retrofitting dan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Artinya apa? Ya, kapalnya gratis, bos. Tapi jangan salah, gratis versi militer itu biasanya ada bintang kecilnya di bawah. Jadi kalau ini benar terrealisasi, Indonesia akan masuk klub eksklusif bersama India dengan INS Vikran dan INS Vikramaditya, kemudian China dengan Liaoning, Shandong, dan Fujian, Jepang yang memodifikasi JS Izumo untuk F-35 dan Thailand dengan HTMS Chakri Naurebetnya. Secara geopolitik ini bukan sekedar kapal, bos. Ini simbol proyeksi kekuatan maritim. Ini pesan bahwa Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi kekuatan laut baru. Nah, namun jangan senang dulu, bos. Di balik gegap gempita itu ada pertanyaan besar pula nih. Retrofitting untuk kapal induk bukan perkara ganti cat dan pasang radar baru doang. Biayanya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Bisa sampai ratusan juta dolar. Belum lagi untuk integrasi sistem tempur, drone, pelatihan kru, logistik hingga doktrin operasi baru. Dan yang paling krusial, bagaimana kalau masalahnya bukan cuma soal anggaran tapi soal mesin dan kemampuan operasional terbangnya yang katanya mau ganti mesin? Nah, simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi ini admin kutip singkat dan umum dari sumber-sumber yang admin tampilkan. Salah satunya dari medium.com, bos. Lengkapnya bolehlah kalian baca sendiri ya. Jadi Garibaldi ini disebut aslinya dirancang dengan sistem propulsi cogak, yaitu combined gas and gas. Jadi pakai 4 turbin gas yang mampu menghasilkan total sekitar 81.000 horsepower dengan kecepatan maksimumnya sampai 30 knots. Nah, 30 knots ini penting, bos. Seperti yang pernah admin jelaskan dulu, ini penting untuk operasi penerbangan di dek sepanjang 180 meter. Dengan ngebut sampai 30 knots, maka kapal pun bisa mendapatkan headwind maksimal. Untuk operasi penerbangan pesawat atau drone di laut, tanpa headwind, pesawat bakal susah take off, bos. Naval Air Operation skala besar. Dan sekarang muncul isu baru. Ada klaim bahwa kapal ini katanya bisa dilakukan repowering menjadi codok, yaitu combined diesel or gas, dan katanya ada yang bisa melakukan. Nah, artinya apa? Jadi kombinasi diesel dan turbin gas, bos. Dieselnya atau gensetnya ini untuk jelajah hemat BBM, dan turbin gas untuk sprint ngebut 30 knot di atas kertas ya. Kedengarannya keren ya kan, cerdas. Tapi di ruang mesin ini mungkin bisa jadi mimpi buruk teknis, bos. Mesin diesel dengan tenaga setara turbin gas itu ukurannya bisa 10 kali lebih berat. Dan ini sudah pasti, bos. Admin juga dulu
orang maintenance yang ngurusin turbin dan juga genset. Jadi kalau pakai genset yang setara kemampuan turbin gas itu, ya otomatis dimensi gensetnya akan jauh lebih besar. Bakal butuh perubahan gearbox, shaft, sistem pendingin, distribusi listrik, hingga perhitungan ulang stabilitas kapal. Masalahnya, ini modif bukan di atas bangunan biasa bos, tapi di atas kapal. Bukan modifikasi mesin kayak di dalam bangunan atau di dalam pabrik, tapi ini bedah mesin di sebuah kapal. Salah perhitungan sedikit bisa oleng kapalnya ya kan. Nah, jadi kalau kompromi daya dilakukan agar lebih ringan, kecepatannya bisa turun bos, headwindnya bisa berkurang, dan amsyongnya operasi drone seperti Bayraktar TB3 ataupun jet tempur kedepannya bakal jadi makin susah. Beda dengan kapal induk TCG Anadolu milik Turki yang punya dek lebih panjang dan punya skyjump. Garibaldi tidak punya kemewahan itu, makanya Garibaldi memang harus mampu ngebut 30 knot. Jadi tantangannya apakah repowering ini akan berhasil dilakukan atau bakal jadi PR besar di balik layar? Karena jelas kapal induk ini bukan hanya simbol bos, ia adalah sistem kompleks yang mahal, teknis dan penuh resiko. Jika dihitung matang, ini bisa jadi lompatan sejarah, tapi jika tergesa-gesa, ini bisa berubah jadi gagah di foto, tapi diam-diam baik di dermaga ya kan? Nah, pertanyaannya kini, apakah Indonesia siap mengoperasikannya secara penuh atau hanya siap merayakannya saat HUT TNI 5 Oktober 2026 nanti? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke lanjut, soal Iran Amerika nih bos. Jadi di tengah panasnya ketegangan puluhan tahun antara Iran dan Amerika, kini muncul babak baru yang bikin geopolitiknya makin menarik nih. Bukan cuma soal nuklir, tapi ternyata soal cuan besar. Nah, jadi dari apa yang rencana ditawarkan Iran ke Amerika, kini semakin terang bos bahwa Amerika sebenarnya cuma mau cuan. Kali ini Iran disebut secara terbuka telah menawarkan kerjasama ekonomi kelas berat bos, mulai dari ladang minyak dan gas bersama, investasi tambang, bahkan pembelian pesawat dari Amerika. Ini tawaran bukan kaleng-kaleng, tapi sepertinya Iran tahu banget nih apa alasan dibalik setiap konflik yang dikobarkan Amerika: ladang minyak dan cuan. Nah, langkah ini pun muncul jelang putaran negosiasi di Jenewa yang dimediasi Oman. Dari kubu Washington, nama seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner disebut akan terlibat, sementara Iran diwakili oleh Menlu Abbas Araghchi. Menariknya ini semua terjadi setelah drama lama ketika Paman Donald menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan menjatuhkan kembali sanksi keras. Sekarang, Washington telah mengirim kapal induk keduanya ke kawasan. Pesannya jelas bos, diplomasi tetap jalan, tapi opsi militer tetap ada di lapangan. Nah, jadi ya ibarat negosiasi sambil megang pisau bos, ngeri-ngeri sedap ya kan? Iran pun memberi sinyal fleksibel, siap mengurangi pengayaan uranium tingkat tinggi demi pencabutan sanksi, tapi kalau diminta 0% itu jelas tidak bisa. Garis merah bos. Jadi sekarang bukan cuma soal nuklir, tapi sepertinya Admin lihat adalah perang strategi antara tekanan militer dan rayuan ekonomi. Apakah kita akan lihat deal bersejarah antara Iran dan Amerika atau justru bakal jadi eskalasi baru? Nah, ini dunia lagi nonton nih. Mimin pun juga lagi memperhatikan ya kan? Dan bab berikutnya bisa jadi penentu stabilitas Timur Tengah. Ngeri, ngeri, sodap.